Selamat datang di Arsipedia ID. Di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 10 jenis ikan hias air tawar populer yang bisa dipelihara di akuarium. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Ke-1. Ikan koi. Koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karper. Lebih spesifik lagi merujuk pada Nishiki Goi, yang kurang lebih bermakna ikan karper yang bersulam emas atau perak. Di Jepang, koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan. Hal ini karena koi merupakan homofon untuk kata lain yang juga bermakna kasih sayang atau cinta. Ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk ikan mas atau Cyprinus carpio yang mempunyai ornamen yang sangat indah dan jinak. Koi biasanya dipelihara sebagai hiasan dengan tujuan keindahan dan keberuntungan di dalam rumah dan luar rumah, karena ikan koi dipercaya membawa keberuntungan. Karena ikan koi sangat dekat berkerabat dengan ikan mas, dan oleh karena itu di Indonesia banyak orang menyebutnya ikan mas koi. Jenis ikan koi dibedakan tergantung dari warnanya, polanya, dan ukurannya. Beberapa unsur warnanya adalah putih, hitam, merah, kuning, biru, dan krem. Dan jenis koi yang paling terkenal adalah jenis Gosanke, yang terdiri dari Kohaku, Taiko Sansoku, dan Showa Sansoku. Kedua, ikan moli. Ikan moli dengan nama latin Poecilia sp merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang berukuran kecil, dengan bentuk tubuh yang unik dan memiliki berbagai macam warna yang menarik. Ukuran ikan ini hanya mencapai maksimal 12 cm saat mereka dewasa, dan ukuran tubuh yang betina lebih besar daripada ukuran tubuh si jantan. Dengan ukurannya yang kecil, maka kamu tidak memerlukan akuarium yang besar untuk memelihara ikan ini. Warna dari ikan ini juga sangat menarik dan memiliki berbagai macam warna tergantung dari jenisnya. Ada yang bintik-bintik, ada yang bercorak, ada yang hitam, dan lain sebagainya, sehingga ikan ini enak dipandang mata. Selain itu, ikan ini juga tidak agresif, sehingga ikan ini dapat disatukan dengan berbagai macam jenis ikan hias lainnya. Perawatan ikan ini juga tergolong cukup mudah dengan proses perkembangbiakan yang cepat. Maka tak heran banyak para pencinta ikan hias yang memelihara ikan ini di dalam akuariumnya. Ikan ini termasuk ke dalam ikan pemakan segala atau omnivore. Itu berarti bahwa Molly menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, pelet, dan lain sebagainya. Untuk kamu yang ingin merawat ikan moli di rumah, kalian tidak usah khawatir karena ikan moli ini sangat mudah untuk dirawat dan tidak memerlukan perawatan khusus. Ikan moli ini juga termasuk ikan yang tidak agresif, jadi kalian dapat menaruh ikan hias kecil lainnya ke dalam akuarium seperti lemon gurami atau gurami mini, seri barb, platy, pleco, dan lain sebagainya. Sebaiknya kamu memberikan teman ikan moli yang mempunyai ukuran sama. Tapi juga tetap berikan ruangan yang luas untuk ikan moli, karena jika sempit, moli akan mudah stres, menjadi sangat agresif dan menyerang ikan lain. Ketiga, ikan gupi. Gupi adalah ikan air tawar tropis. Ikan ini aslinya berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Ikan ini baru masuk ke Indonesia pada tahun 1920-an, diperkenalkan sebagai ikan akuarium. Kemudian dilepas ke alam bebas dan beranak pinak dengan bebas. Kini mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan ini memiliki lebih dari 300 jenis, masing-masing memiliki warna, ukuran, dan bentuk ekor yang unik. Namun, secara perilaku ikan ini kurang lebih sama. Semua memiliki pembawaan yang tenang dan damai. Artinya, mereka tidak agresif terhadap ikan lain di habitatnya, membuatnya jadi peliharaan yang ideal, khususnya bagi para pemula. Habitat alaminya adalah air tawar hangat di Amerika Selatan. Jadi, kalau kamu mau membuatnya sehat dan nyaman, sebisa mungkin tirulah kondisi tersebut. Seperti setup untuk ikan lainnya, kamu memerlukan sirkulasi air yang baik. Sebagian besar orang memelihara gupi dalam tangki berukuran 10 galon.
Namun, dalam tangki yang lebih kecil pun mereka bisa hidup dengan baik. Akuarium 5 galon sudah mencukupi kebutuhan mereka. Keempat, ikan neon tetra. Neon tetra adalah ikan air tawar kecil yang berasal dari wilayah Amerika Selatan. Ikan mungil ini sangat populer di kalangan penghobi ikan hias karena keunikan bentuk dan warnanya. Neon tetra dikenal memiliki perangai yang damai dan sangat cocok dipelihara oleh penghobi pemula. Anak-anak pun bisa belajar memelihara ikan hias dengan neon tetra. Ikan ini tergolong omnivora. Jika dipelihara dengan baik, neon tetra bisa hidup sampai 8 tahun lamanya. Namun, rata-rata neon tetra yang dipelihara di akuarium standar hanya bisa hidup sampai 5 tahunan. Idealnya, ikan ini dipelihara dalam akuarium berisi 10 galon. Neon tetra termasuk ikan komunal yang senang hidup berkelompok. Mereka lincah, tidak agresif, dan senang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di kedalaman menengah. Para penghobi menyarankan untuk memelihara setidaknya 15 ekor dalam satu akuarium. Semakin sedikit yang dipelihara, maka ikan-ikan tersebut akan merasa semakin terancam dan stres. Neon tetra memiliki warna cerah yang menarik, yaitu berwarna biru keperakan dari mata sampai sirip tambahan. Menariknya, meski berwarna cerah, neon tetra di alam liar bisa memudarkan warna biru atau merah cerah ketika merasa terancam oleh keberadaan predator. Warna cerah itu juga akan memudar ketika mereka sedang tidur atau sakit. Mereka memiliki bentuk tubuh panjang langsing dengan moncong bulat. Mata yang besar membentuk sebagian besar kepala mereka. Meski bisa tumbuh sampai panjang 6 cm, neon tetra rata-rata hanya bisa tumbuh sampai 2,5 cm. Dan betina sedikit lebih pendek dibandingkan pejantan. Kelima, ikan galaksi rasbora. Galaksi rasbora biasa dikenal dengan Calestrial perlanio. Adalah ikan Cyprinidae kecil yang berasal dari Myanmar, tepatnya di Danau Inle. Ikan ini benar-benar mini dengan panjang standar 1,5 sampai 2 cm dan memiliki wujud fisik serta rutinitas yang sama juga dengan spesies danio yang lain. Galaksi rasbora memiliki warna badan yang cerah dengan tujuan sebagai seksual dimorfis. Pejantan memiliki warna background badan biru cerah dan betina berwarna condong biru hijau pucat. Serta ukuran badan pejantan yang umumnya lebih besar dibanding betina. Badan ikan ini ditaburi dengan adanya banyak titik-titik mutiara kecil dengan warna sirip strip hitam merah. Ikan betina memiliki warna perut yang kekuningan dengan sirip berwarna merah atau orange muda. Galaksi rasbora hidup pada daerah berarus dengan adanya banyak tanaman air dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius serta pH 6,5 sampai 7,5. Di habitat aslinya, ikan ini tempati kolam-kolam kecil yang dangkal serta bersuhu hangat waktu musim panas. Galaksi rasbora berbentuk omnivora dengan mengkonsumsi invertebrata kecil, alga, serta zooplankton yang lain. Di akuarium juga direferensikan selalu untuk berikan pakan hidup seperti Daphnia, Artemia, serta sebagian dry food. Pemberian pakan hidup akan mendorong ikan untuk lakukan breeding atau reproduksi. Breeding bisa dikerjakan di akuarium dengan menyediakan tangki yang memiliki ukuran 30 x 20 x 20 cm serta berisi sebagian tanaman seperti wall moss serta java moss dan juga siapkan area yang cukup untuk berenang. Tangki tidak membutuhkan pencahayaan serta filtrasi, cukup alat gelembung hawa kalau ada. Keenam, ikan pleti. Ikan pleti merupakan salah satu jenis ikan yang cukup disukai oleh para pecinta ikan hias. Ada banyak faktor yang membuat ikan hias ini sangat digemari. Salah satunya adalah karena cara merawat ikan hias yang satu ini terbilang cukup mudah oleh pemula sekalipun. Selain itu, ikan hias ini memiliki bentuk tubuh yang mungil dan corak warna yang menarik. Ikan hias pleti juga merupakan jenis ikan yang sangat mudah berkembang biak. Oleh karena itu, ikan hias ini bisa menjadi peluang usaha atau bisnis ikan hias yang cukup menjanjikan. Dan harga pasaran ikan pleti juga sangat bagus, serta permintaan pasar juga tak pernah surut.
Ikan yang merupakan keluarga spesies Posilia ini merupakan ikan yang aslinya dari perairan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Ikan ini hidup pada hilir sungai yang airnya mengalir ke Samudra Atlantik. Meskipun begitu, ikan cantik yang satu ini sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Inilah salah satu alasan kenapa ikan hias yang satu ini sangat mudah ditemukan di Indonesia, yang alamnya cenderung berbeda. Karena sifatnya yang mudah mengikuti lingkungan, tentunya ikan hias kecil ini tidak akan mudah mati jika kamu ingin memeliharanya. Ikan hias ini tidak tumbuh cukup besar. Ukuran maksimum ikan ini hanya sekitar 4-6 cm saja. Ada banyak sekali jenis ikan pleti yang corak warnanya sangat beragam. Ciri khas ikan hias ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek serta memiliki ekor yang lebar. Meskipun beberapa jenis pleti ada yang memiliki bentuk tubuh cukup ramping, namun kebanyakan gemuk. Bahkan untuk orang awam, mereka terkadang kesulitan membedakan beberapa jenis ikan pleti dengan ikan moli. Ketujuh, ikan pedang. Ikan ini sudah sangat populer di kalangan pecinta ikan hias. Pasalnya, mereka memiliki ekor yang unik menyerupai pedang dan mereka juga tersebar sangat luas. Tubuh ikan ini memanjang dengan ekor yang tak kalah panjang menyerupai pedang. Tubuh ikan ini dapat tumbuh hingga 12 cm untuk betinanya dan 11 cm saja untuk bejantannya. Warna tubuh dari ikan ini beragam sekali, namun yang paling mendominasi adalah warna merah dengan ekor hitam. Ikan unik ini dapat hidup hingga 3-5 tahun di dalam akuarium jika dirawat dengan benar. Ikan ini termasuk ikan yang pendiam, namun pada kenyataannya ikan ini tidak demikian. Mereka dapat bersifat agresif terhadap sesamanya. Hal ini tergantung dari karakter masing-masing ikan pedang. Namun tenang, ikan ini masih dapat disatukan ke dalam akuarium dengan berbagai macam ikan hias kecil lainnya, seperti ikan tetra, ikan anglefish, Gullilots, Cribensis, dan lain sebagainya. Selain itu, ikan ini juga bukanlah ikan yang penuntut soal makanan. Ikan pedang dapat makan apa saja yang diberikan oleh pemiliknya, seperti makanan hidup, makanan buatan, dan makanan beku. Namun, asupannya juga mesti diperhatikan, dan menu dari makannya juga harus bervariasi. Ke-8, ikan lohan. Kamu tentu sudah tidak asing dengan salah satu jenis ikan hias yang identik dengan dahinya yang besar dan bulat. Ya, ikan hias ini dikenal dengan nama ikan lohan, yang memiliki banyak peminat karena keunikan dahi yang dimilikinya tersebut. Di Indonesia, popularitas ikan jenis ini juga cukup tinggi dan terbukti dengan harga jualnya yang lumayan mahal. Ikan lohan juga dipercaya sebagai salah satu jenis ikan hias atau pajangan yang dapat membawa peruntungan bagi kepada pemiliknya. Namun, tahukah kamu asal-usul mengapa mitos tersebut banyak tersebar di kalangan para pecinta ikan? Tak hanya di Indonesia, namun seluruh dunia. Secara singkat, kepercayaan bahwa ikan lohan dapat memberi keberuntungan berawal dari mitos yang ada di negara Tiongkok. Tak sedikit para pecinta ikan hias di Taiwan juga menganggap ikan lohan sebagai pertanda datangnya keberuntungan. Bahkan, nama lohan sendiri memiliki arti sebagai dewa pelindung. Selain untuk membeli seekor ikan lohan, memelihara ikan jenis ini juga mengharuskan kamu untuk menyiapkan dana yang tidak sedikit. Mulai dari kapasitas akuarium yang bervariasi, hingga pemberian pakan yang berkualitas perlu untuk disiapkan agar ikan lohan memiliki keindahan fisik yang terjaga. Jadi, pahami dulu kondisi keuangan sebelum memutuskan untuk memelihara ikan bermahkota ini. 9. Ikan arwana. Ikan arwana atau dragonfish adalah ikan yang dikenal dan dipercaya sebagai titisan naga, yang merupakan perwujudan dari Dewi Kahyangan atau Dewi Kuan Im. Mitosnya bahwa ikan arwana itu akan membawa keberuntungan bagi orang-orang yang memeliharanya. Mitos itu dipercaya oleh sebagian masyarakat dari berbagai suku di Indonesia, khususnya oleh keturunan Tionghoa. Arwana termasuk ikan langka dengan harga yang lumayan tinggi, dikarenakan ikan arwana adalah termasuk ikan purba yang sudah mengalami regenerasi beribu-ribu tahun. Rupanya, ikan arwana masuk kategori barang dagangan subjektif. Bagi yang suka, harga yang melambung bisa tidak menjadi masalah.
Tapi bagi yang tidak suka, puluhan ribu saja tidak mau beli. Kata orang-orang penggemar ikan hias, kalau ikan arwana golden atau lebih dikenal saat ini dengan nama red tail gold atau RTG sangat cocok untuk dipelihara di dalam ruangan tengah rumah. Karena dipercaya mempunyai energi positif yang besar untuk membawa ketenangan dalam rumah dan membawa perasaan tentram bagi pemiliknya. Ternyata cara merawat khususnya pola memberi makan ikan arwana tidaklah mudah, malah cukup ribet. Biasanya dalam waktu per 24 jam ikan arwana diberi makan 2 kali, pada pagi hari pukul 7-an dan sore hari pada pukul 17-an. Menu pakannya itu jenis ikan mas lokal yang masih kecil dan harus masih hidup sesuai usia dan ukuran panjang lebar daripada ikan arwana itu. Kelabang Medan yang merah cukup besar dan panjang serta jangkrik juga jadi menu pakan ikan arwana. Cara memberikan makan untuk ikan arwana itu diberikan atau dicemplungkan dalam keadaan hidup ke akuarium yang berisi ikan arwana. Ikan diskus. Ikan diskus atau simpisodon dalam bahasa sehari-hari di Indonesia dikenal sebagai ikan diskus. Ikan ini merupakan keluarga silkid yang berasal dari lembah sungai Amazon di Amerika Selatan. Diskus adalah ikan yang sangat cantik dengan bentuk tubuh yang sangat tidak biasa. Ikan ini sering disebut juga sebagai raja ikan akuarium air tawar. Hal tersebut karena ikan ini kaya akan berbagai jenis warna yang cemerlang. Pembawaannya yang tenang dan berkarisma seperti layaknya seorang raja. Selain itu, dia juga merupakan ikan yang suka kedamaian. Hal itulah yang menghipnotis para penggemar ikan hias untuk mencintai ikan diskus ini. Selain itu, diskus adalah salah satu ikan akuarium air tawar yang menuntut, yang membutuhkan parameter air yang stabil, akuarium yang luas, pakan yang berkualitas, dan ikan ini juga bukanlah ikan yang murah. Kalau kamu tertarik memelihara ikan diskus di rumah, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui untuk men-setupnya, antara lain ukuran, kondisi air, dan dekorasi. Meski diskus biasanya hanya tumbuh sampai sekitar 6 inci, mereka dapat tumbuh sampai ukuran 9 inci. Artinya, mereka membutuhkan akuarium yang besar. Selain itu, ikan-ikan ini tidak suka dengan keramaian, tapi mereka suka berenang dalam kawanan. Artinya, kamu perlu menyediakan banyak ruang bagi ikan ini untuk berkelana di dalam akuarium. Makanan utama ikan diskus adalah pakan hidup, atau bisa juga diberikan pakan beku, misalnya cacing lumpur atau tubifax, cacing darah, udang air asin, dan lainnya. Tapi, pemelihara ikan profesional memberikan makan ikan ini dengan pakan yang bermerek, dan juga sering memberi daging, hati sapi, udang, vitamin, dan sayur-sayuran yang berbeda. Hampir semua pemelihara ikan profesional memiliki resep yang berbeda untuk memberikan pelayanan yang sempurna bagi ikan diskus. Satu hal yang perlu diingat, bahwa ikan diskus adalah ikan yang penakut. Oleh sebab itu, ikan ini biasanya dipisahkan dari ikan-ikan lain. Itu tadi 10 jenis ikan hias air tawar terpopuler yang bisa kamu pelihara di akuarium. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video, bye!